Kita diikat dengan mereka oleh satu keyakinan bahwa Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis atau Al-Quds, banyak namanya. Dan jangan bunuh ibu-ibu. Jangan anak kecil yang tidak punya dosa. Masjid dan para nabi. Dan menjadi saksi bahwa nabi-nabi pernah sholat di situ waktu Isra Mi'raj. Di Palestina sekarang sama Israel, coba lihat anak kecil di rumah sakit itu. Mana kasih sayangnya kalian? Di Masjidil Aqsa, di Baitul Maqdis, di Bethlehem, itu dikatakan bahwa di situ lahirnya Nabi Isa. Manusia kalau punya naluri yang sehat dan normal, melihat darah saja jijik. Ketika dia mau menembak atau membunuh, itu tuh gemeter di sininya. Maka betul lah Rasulullah, sesuatu yang dosa itu biasanya membuat gelisah di hati. Jadi makanya di dalam hadis di Sahih Bukhari nomor hadis 234 ya tentang masjid. Akhbarana Hibatullah bin Muhammad, ini ada kitab khusus tentang The Miracle of Baitul Maqdis, itu karya Syekhul Al-Imam Abil Faraj Abdurrahman bin Ali Ibnul Jauzi, diedit oleh Profesor Dr. Jibril Sulaiman Jabur ya, seorang profesor di Beirut, Lebanon. Jadi di dalam bab ke-10 beliau mengatakan fi annahu, sesungguhnya Masjidil Aqsa adalah ahadul masajid allati tushaddu rihalu ilaiha. Jadi Masjidil Aqsa adalah salah satu masjid destinasi ya untuk diziarahi, untuk divisit visitasi ya, untuk didatangi, dikunjungi, diziarahi setelah Masjid Al-Haram, masjid di Makkah, kemudian Masjid Nabawi dan ketiganya itu. Ini dalam kondisi normal Pak, kalau sekarang mah jangan dah gitu ya. Mungkin sekarang mau ke sana gitu, dan kalau salah tembak gimana? Kena tembak, mohon maaf ya, ini kita harus bersyukur Pak, bener. Ini saya dapat informasi dari sebagian teman-teman yang ada di sana gitu, mungkin ada di Timur Tengah kuliah, ada yang di Mesir, ada juga, karena Mesir perbatasan jalur Gaza itu, Palestina perbatasan dengan Mesir itu. Ya kalau biasanya bantuan-bantuan dari KBRI, dari perwakilan, dari pemerintah ya, itu lewat itu. Jadi kita harus kompak, dan itu sudah menjadi ketetapan kita semua dan kesepakatan kita semua bangsa Indonesia, masyarakat kita ya semua, siapapun dia ya, semua agama apapun, bahwa baik government to government, G to G istilahnya, atau people to people, P to P, kan ada model diplomasi, ada dua. Saya pernah ikut dalam kedutaan itu, kita pernah ada trainingnya. Jadi ada people to people, ada pola hubungan interaksi, hubungan internasional gitu. Jadi ada yang people to people, jadi warga dengan warga, misalnya kayak kita kuliah, kita kenalan sama orang Mesir di Al-Azhar, kita ngobrol, terus kita bikin kerjasama kebudayaan, pendidikan, keilmuan, itu people to people. Ada government to government, ya pemerintah Kemlu dengan Kemlu sana. Ya, saya menerjemahin tentang bantuan asrama dari Indonesia untuk yang di Mesir itu. Ya itu kita yang translate ke Arabnya, itu termasuk government to government, kan waktu itu resmi lewat KBRI ya. Baik, saya bilang mohon maaf, ini sepengetahuan kami, baik secara G to G atau P to P, kita sepakat untuk membela orang yang tertindas. Kan kita mendukung ya, diplomasi luar negeri kita mendukung bebas aktif dalam artian aktif untuk membela, mendukung perjuangan masyarakat, bangsa ya, rakyat yang ingin mendapatkan kedaulatan dan kemandiriannya. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Itu ada kan kalau di dalam preambul konstitusi kita 45 apa? Bahwa bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh sebab itu segala bentuk penindasan di atas bumi harus itu dari mana Pak? Itu klausul begitu, konten kayak gitu tuh, termasuk founding father ya, Bung Karno, ada Kiai Wahid Hashim ya kan, ada ulama-ulama, ada kiai-kiai, ada tokoh-tokoh agama. Ngambilnya dari mana? Kalau yang muslim, Kiai Wahid Hashim misalnya, ngambilnya dari mana itu? Ngambilnya dari mana? Dari Al-Quran, dari hadis Rasulullah SAW. Rasul pernah mengatakan dia hadis di Sahih Bukhari. Rasul bersabda, man a'taqa ya rakabatan, faqad a'taqallahu bi kulli udhwin minha
bara'atan minan nar. Artinya barang siapa yang membebaskan budak, budak itu kan terbelenggu, terjajah dia. Dibeli Pak, kalau dulu tuh mohon maaf, kalau illegal apa namanya kalau sekarang tuh yang penjualan orang itu apa istilahnya? Hah? Human trafficking, ya human trafficking. Ada lagi illegal apa satu lagi tuh? Ya human trafficking, betul. Dulu ya pada pra Islam sebelum Rasulullah SAW itu sampai Bilal kan masih zaman Nabi itu sahabat itu jual beli Pak, kemudian ada pasarnya gitu, ada mallnya gitu kayak ada BP begitu ya. Ini bukan hanya otomotif, bukan hanya mobil, manusia dijual coba. Tapi dengan berkat jasanya Rasulullah SAW, Rasul selipkan sanksi-sanksi dan kafarat. Pak, ini luar biasa Pak. Jadi sanksi itu diselipkan isinya apa? Memerdekakan budak. Disebut kafarat ya. Orang yang misalnya apa janji terus nggak jadi, bersumpah, itu kafarat. Itu salah satu kafarat kita kenal itu memerdekakan budak ya. Atau orang mohon maaf nih, berhubungan badan di siang hari bulan Ramadan. Itu kafarat berat itu. Itu yang pertama apa? Memerdekakan budak. Kalau nggak bisa, nanti dia puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak bisa, memberikan paket makanan yang layak sebanyak 60 orang. Ya kan? Oke. Nah, jadi Rasulullah SAW memasukkan gimana caranya. Itu Pak, jadi luar biasa ya kecerdasan Rasulullah, kearifan Rasulullah. Biar nggak kerasa gitu loh. Gimana caranya? Ini perlu juga tuh inspirasi buat kita DKM. Gimana caranya anak-anak milenial mau ke masjid? Mohon maaf, tetangga sebelah nih di Senayan itu kan banyak kafe tuh. Saya kalau lewat situ hari Sabtu atau hari Minggu weekend gitu, saya kadang-kadang melamun gitu. Melamun gini, mohon maaf ya. Kok mereka betah ya 3 jam, 4 jam gitu. Bahkan sampai pagi 6 jam, 7 jam. Kenapa sih nggak betah di masjid, dzikir, sholawat gitu, kemudian mengkaji gitu. Jangan salahkan anak muda Pak, salahkan cara kita. Mas Hatta, mohon maaf, ini kita perlu kerja keras. Gimana caranya? Menarik, daya tarik masjid, apa magnetnya gimana mereka biar bondong-bondong. Dan dia nyaman di masjid. Dia nyaman di masjid, enak, dan apa yang dia butuhkan dapat. Itu kuncinya. Seneng dulu. Dulu Sunan Kalijogo waktu ke Indonesia, Mas Wasin waktu berdakwah, dia pikir gini, oh gimana caranya ya biar pada seneng gitu. Oh orang sini tuh senengnya tembang, tahu tembang ya lagu gitu. Nah, makanya berarti masukin aja nih, ya kan? Nilai-nilai Islam nih dari Quran, dari hadis masukin tuh. Ya kan? Masukin dalam tembang itu. Kan internalisasi nilai dulu yang penting. Masalah dalil nanti kemudian, yang belum apa-apa udah dalil. Emang kita ustaz semua gitu kata anak muda ya. Enggak nyambung jadinya. Oh dia mintanya kangkung kita kasih toge. Gitu. Ya ini apa namanya? Ya gitu ya, improve ya. Maksudnya bagaimana kita supaya benar. Rasulullah SAW begitu. Jadi gimana caranya biar perbudakan itu terhapus, hilang tapi tanpa sadar gitu loh. Caranya masukin ke dalam regulasi gitu loh. Kayak di kampus ya. Ada kurikulum merdeka misalnya sekarang. Kita masukin Quran, dimasukin ke dalam matkul. Wajib hukumnya 2 SKS. Mesti mengambil gak itu mahasiswa? Kalau nggak ngambil nggak lulus. Tapi kalau hukumnya boleh-boleh aja, mubah gitu. Nggak terikat, silahkan aja gitu. Saya yakin nggak ada yang ngambil. Gitu loh caranya. Ya, jadi Rasul itu gimana caranya biar budak ini hilang? Masukin aja udah. Pokoknya kalau berhubungan badan yang dari mana, salah satu intinya merdekakan budak. Itu berjalan beberapa abad lama-lama hilang. Betul apa tidak? Shallu ala Nabi Muhammad. Ini perjuangan siapa? Jasa siapa? Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Islam anti penindasan, Islam anti penjajahan, Islam anti imperialisme. Ada seorang sahabat namanya Abu Mas'ud Al-Ansori radhiyallahu anhu, di Sahih Bukhari. Dia punya pembantu umurnya 10 tahun. Laki-laki itu. Disuruh ngambil air. Ya kan, yang diambil sama dia bukan air. Yang diambil nasi atau roti lah. Loh, saya suruh apa tadi? Ini. Ditabok Pak, dipukul sampai pakai pecut ya, ini gitu. Nabi dari belakang melihat, alaika ya Aba Mas'ud, kenceng gitu. Kaget terus Abu Mas'ud. Ini siapa ya gitu, tapi agak jauh gitu kan. Ini ada di Sahih Bukhari. Siapa ya gitu.
Pas mendekat, oh taunya Rasulullah, 3 kali Rasul. Aba Mas'ud, Aba Mas'ud. Gitu. Terus, oh ternyata Rasulullah, langsung diem begini. Kata Rasulullah, kenapa kamu pukul dia? Sementara dia dilahirkan dari rahim ibunya dalam keadaan merdeka. Emang ibunya menindas dia? Kenapa kamu yang tidak melahirkan malah yang kamu menyiksa dia? Kamu, apalagi sampai ngebom, apalagi sampai anak-anak kecil, orang lansia, ibu-ibu yang nggak berdosa dia tembak. Salah apa dia? Dosa apa dia? Oh itu kan karena dia ada politik gini-gini. Lah urusan politik ente urusin dia dong. Kenapa ke sini? Rasulullah itu kalau mau saya deklarkan kepada seluruh manusia, umat dimanapun, silahkan. Rasulullah itu sampai perang pun, kalaupun harus perang, padahal Rasul tidak mohon maaf tidak teks tapi defend. Itu strategi Rasulullah. Defend artinya mempertahankan. Kalau diserang ya harus masa diem. Ya nggak mungkin harus bertahan, ya kan? Gitu. Tapi Rasul tidak menyerang atau mulai, tidak bakalan. Silahkan dicari dalam sirahnya Nabi atau sarirahnya Nabi, tidak akan pernah ketemu itu. Rasul memulai perang, tidak ada. Itu semuanya Rasul tuh mempertahankan diri, haknya kita untuk bertahan hidup. Itu human right kok. Siapa yang tidak mau hidup? Betul apa tidak? Bahkan kalau dalam eksekusi, lebih baik salah kalau dalam hadis Nabi ya, versinya pidana Islam. Kalau mau tahu bagaimana filosofi hukum Islam luar biasa itu dari Rasulullah. Lebih baik salah menghukumi, lebih baik salah memaafkan daripada salah mengeksekusi mati. Orang udah dipenggal di Saudi, cedek. Ternyata bukan dia membunuh. Dia tertuduh, mau apa? Memang bisa balik itu mayit. Idra'ul hudud bisyubhat kata Rasulullah. Jangan buru-buru. Kalau memutuskan apalagi hubungan mati, jangan buru-buru. Sebentar. Jangan harus bener-bener deh. Kenapa? Kau udah mati udah nggak bisa hidup lagi. Betul apa tidak? Shallu ala Nabi Muhammad. Itu Rasul kita, siapa yang menjunjung tinggi human right, hak-hak asasi kehidupan manusia, kalau bukan Rasulullah SAW. Waktu khutbatul wada, Rasulullah haji wada, Masya Allah, kalau kita lihat piagamnya, khutbahnya, klausulnya 48, waduh geleng-geleng kita Pak. Tidak ada diskriminasi hitam dan putih. Yang menjadi ukuran oleh Allah adalah ketakwaan dan amalnya. Siapapun dia, kalau dia beramal, berkinerja, beretos kerja, berprestasi, harus kita angkat tangan kepada dia. Siapapun dia, walaupun dia berkedudukan tinggi, tapi dia merusak, destruktif, tidak membangun, kita butuh dia, kata Rasulullah SAW. Rasul tidak ada diskriminasi sekali. Tidak ada sedikit pun Rasulullah SAW menyakiti, menindas, menjajah, tidak ada sama sekali. Ekspansi Rasulullah tidak ada seperti itu. Silahkan bisa dibuktikan. Sangat bersih sekali perangnya Rasulullah SAW. Bersih. Holy war. Bersih, clean war. Bahkan diteliti cuman berapa dalam 20 ada 17 dengan ini 27 perangnya Nabi yang diikuti dengan yang tidak dikomandoi Nabi, Sariyah dan Ghazwah. Yang meninggal cuman berapa? Berapa gitu, ada penelitiannya. Dibandingkan dengan Hitler itu jutaan Pak. Hitler di Jerman. Kok kemudian kita menuduh Nabi ini? Nabi juga itu juga udah mempertahankan lagi. Itu kita supaya tahu gimana Islam ini, rahmatnya, gimana Rasulullah itu, rahimnya Rasulullah, sayangnya Rasulullah. Bahkan kata Rasulullah sebelum kalau maupun harus perang, wahai pasukanku, ingat bertakwalah kalian kepada Allah. Jangan sekali-kali pantangan bagi kalian, larangan keras untuk mendekat rumah ibadah. Jangan diganggu-gugat rumah ibadah. Nah, itu loh, mau apa kita, mau bilang apa ini? Silahkan, bagi yang agama lain ini sebagai Islamologi, pengetahuan. Tapi bagi kita ini, supaya tahu bagaimana Islam ini, Rasulullah SAW. Kemudian jangan bunuh ibu-ibu. Jangan anak kecil yang tidak punya dosa. Di Palestina sekarang sama Israel, coba lihat, anak kecil di rumah sakit itu. Mana kasih sayangnya kalian? Mana kasih sayangnya sebagai manusia, mana fitrahnya? Kata guru saya Yusri, itu beliau dokter spesialis. Manusia kalau punya naluri yang sehat dan normal, melihat darah saja jijik. Gitu, gemeter. Orang mau membunuh, katanya, nggak tahu saya. Ya, tapi kata orang yang
napi yang pernah membunuh suka apa gitu, kemudian ditangkap apa. Jadi dia ini walaupun preman, sepreman-premannya orang, sejahat-jahatnya orang. Jadi ketika dia mau menembak atau membunuh, itu tuh gemeter di sininya. Maha kafis, maka betul lah Rasulullah, sesuatu yang dosa itu biasanya membuat gelisah di hati. Maka Rasul pernah ditanya, Rasulullah apa sih tandanya, ciri dan indikasi dosa itu? Maha kafis sodrika. Apa yang bergejolak di hatimu kayaknya, aduh perang gitu loh. Saya mau minum misalnya, nanti saya mau membunuh, itu gemeter Pak. Kok ini luar biasa, subhanallah. Mudah-mudahan Allah, ayo kita doakan semuanya ya untuk saudara-saudara kita yang di Palestina. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, berikan kemenangan pada orang yang zalim, orang-orang yang menindas, orang-orang yang menjajah. Mudah-mudahan Allah subhanahu dengan kekuasaan Allah. Tidak mungkin ini semuanya akan terjadi kemenangan dengan kekuatan dan kekuasaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. La yu'jizuha, tidak ada yang bisa melawan kekuasaan Allah. Apakah belum cukup itu Ariel Sharon di kepalanya ketika dioperasi, belatung isinya, kemudian disemprot, dihilangkan, diambil oleh dokter spesialis, semua ada berapa tim dokter, diambil lagi, tumbuh lagi belatung lagi, tumbuh lagi, dan dia belum mati, oleh Allah dikasih aja dulu, belum mati, kemudian dikasih lagi, kemudian ini lagi, belatung lagi muncul lagi, kasih lagi, belatung lagi, kasih lagi, belatung lagi, terus begitu. Apakah tidak sadar itu? Sampai kapan? Itu ada darah-darah orang lemah, saudara. Di situ ada orang miskin, di situ ada orang lemah, ibu-ibu yang hamil. Allah, ya Rasulullah, maafkan kami ya Rasulullah. Kalau Rasulullah itu sangat ini sekali, ada orang ibu-ibu bawa anak 2, dikasih, karena ya Rasulullah, saya nggak punya suami, udah meninggal, saya nggak punya yang dimakan. Oh sebentar saya tanya sama yang kata ke Sayyidah Aisyah, itu ada di Sahih Muslim. Yang ada ini enggak, ada yang itu, ibu-ibu kasihan katanya. Aduh ya Rasulullah, apa ya, di dapur cuma ada kurma ini 3 katanya. Ya udah kasih aja. Terus udah gampang itu, dikasih itu, dikasih, kata dilihat sama Rasulullah, dikasih kan ada 3, ini anaknya 2, mungkin kembar kali ya, disusuin ya, kasih kurma, terus yang satu nangis karena yang satu, nah gimana nih, akhirnya sama dia dibagi 2, syakat farqatain. Kata Rasulullah, Rasul menangis melihat itu, ya subhanallah, betapa sayangnya ibu ini dengan anaknya. Mudah-mudahan engkau menyayangi dia ya Allah di surga engkau ya, gitu didoakan sama Rasulullah. Tuh coba, enggak ada Pak ya Allah, Islam ini agama yang sangat sayang sekali. Enggak mungkin ada kekejaman, keganasan, itu bukan sifat Islam, itu bukan sifat Islam. Bukan value Islam. Bukan sifat Nabi sama sekali. Sama sekali. Innama ana rahmatun muhdah, kata Rasulullah di Mustadrak Hakim, dan Al-Hafidh Al-Zahabi mengatakan sahih hadisnya. Kalau sudah dikomen sama Zahabi itu sahih kalau di Mustadrak Hakim. Abu Abdillah bin Bayy bin Mani tahun 405 meninggalnya, 100 tahun sebelum Imam Ghazali. Rasul mengatakan, saya ini persembahan rahmat dari Allah, hadiah untuk kalian. Jangankan orang malaikat dapat rahmatnya Rasulullah. Orang kafir pun dapat rahmatnya Rasulullah. Apa buktinya? Itu kalau zaman Nabi Nuh atau Nabi Lut, udah habis itu orang Abu Jahal itu. Langsung di bumi hanguskan oleh Allah. Selesai. Tapi sama Rasul tidak. Jangan. Bisa jadi nanti dari mereka ada yang lahir